Bang Haji, dulu saya tukang main judi, dengar lagu judi berhenti. Lagu favorit saya SMA. Saya dulu tukang mabuk, dengar lagu Mira Santika, saya berhenti. Saya dulu kurang ajar sama orang tua, dengar lagu Keramat, saya hormati orang tua saya. Macam-macam, bahkan ada yang saya dulu non muslim, dengar lagu Anda saya muslim. Mu'alaf. Subhanallah, subhanallah, thumma subhanallah. Ternyata begitulah efektivitas dakwah dalam musik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Gara-gara membahas seputar ilmu nasab, profesi Bang Haji Roma Irama yang dikenal sebagai seorang seniman musik papan atas di tanah air, banyak dikomentari miring oleh sebagian netizen, bahkan juga dikomentari langsung oleh sebagian habib tertentu, di mana Bang Haji Roma Irama belakangan ternyata selain aktif bernyanyi dari panggung ke panggung, juga berceramah. Artinya banyak diundang juga oleh masyarakat. Nah, di sela-sela ceramah tersebut, beliau tidak segan-segan membahas seputar polemik nasab. Nah, karena demikian, ramailah pembahasan musik yang dikatakan haram oleh sebagian kalangan-kalangan tertentu. Namun Bang Haji Roma Irama tidak berdiam diri, ternyata beliau juga mengomentari tentang musik dan nilai-nilai yang dibawakan di dalamnya. Bahkan beliau bercerita mengenai konsistensinya di dalam dunia musik yang mendapat penghargaan luar biasa. Artinya mendapat apresiasi dari akademis, dari kalangan akademisi kampus baik di luar negeri maupun di dalam negeri sendiri. Sebagaimana pengakuan Haji Roma Irama sempat dijuluki Profesor Musik. Nah, selengkapnya teman-teman, mari kita simak bareng-bareng penjelasan dan keterangan Bang Haji Roma Irama dalam video berikut ini. Mengenai dakwah dalam musik, itu sampai sebuah universitas di Amerika, Pittsburgh University, itu profesornya Prof. Andrew Weintraub. Yeah. Prof. Andrew Weintraub mengundang saya, dia buat acara judulnya sangat bombastis. International Conference on Islam and Popular Culture in Indonesia and Malaysia. Jadi dia bikin satu tema, satu pertemuan dengan judul International Conference on Islam and Popular Culture in Indonesia and Malaysia. Jadi ternyata Pittsburgh University kepingin tahu sejauh mana efektivitas musik dalam dakwah dalam musik. Ini yang mereka ingin tahu. Maka tahun berapa itu? 2008. 2008 ya. Diundanglah saya dan Soneta Group ke sana. Mengadakan sebuah penampilan di kampus Pittsburgh. Disaksikan oleh Civitas Akademika. Itu saya tampilkan lagu-lagu Soneta yang bernuansa dakwah sosial dan gitu. Nah, dia ingin tahu apakah musik itu bisa, dakwah dalam musik itu bisa efektif gitu, sejauh mana efektivitas itu. Maka kita buat paper lah, paper saya berjudul Music is a Medium for Information, Communication, Education, Unity, Even Preach, dakwah. Nah, di dalam paper saya tulis satu testimoni dari seorang dosen bahasa Inggris dari Universitas Erlangga Surabaya.
untuk menunjukkan bahwa dakwah dalam musik ternyata efektif, gitu. Jadi waktu itu saya ceritakan dalam paper itu, ketika saya isoma, istirahat, sholat, makan dalam pembuatan film Menggapai Matahari di kota Surabaya, datanglah seseorang yang perlente gitu ya, orangnya tampan, mukanya muka oriental gitu. Saya duduk di restoran di pojok, dia kayak mencari-cari seseorang gitu, masuk ke restoran gitu. Begitu sampai depan saya, ayo Roma Irama. Yes, I'm. Langsung saya berdiri, dia peluk saya, tasnya ditaruh dulu. You are my teacher. Saya bilang, how can you say it like that? Silakan duduklah, ngobrol gitu. Kenapa Anda bisa bilang saya itu guru Anda? Ternyata dibilang begini, Bang Haji, itu ternyata seluruh perjalanan hidup saya terinspirasi dari lagu-lagu Anda. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terinspirasi dari lagu-lagu Anda. Semangat saya belajar bekerja dan pokoknya semua kelakuan saya terinspirasi dari lagu Anda. Sampai saya bilang kepada teman-teman dosen di Erlangga, Anda harus dengar soneta, kalian harus dengar soneta. Nah ini saya kaget banget, apa segitunya gitu, ya. Nah ini saya buka di paper saya itu, di Pittsburgh. Dan memang setelah saya observasi, Forsa, Fans of Roma and Soneta banyak membuat kesaksian-kesaksian, testimoni-testimoni. Bang Haji, dulu saya tukang main judi, dengar lagu judi berhenti. Lagu favorit saya SMA. Saya dulu tukang mabuk, dengar lagu Mira Santika, saya berhenti. Saya dulu kurang ajar sama orang tua, dengar lagu Keramat, saya hormati orang tua saya. Macam-macam, bahkan ada yang saya dulu non muslim, dengar lagu Anda saya muslim gitu ya. Mu'alaf. Subhanallah, subhanallah, thumma subhanallah. Ternyata begitulah efektivitas dakwah dalam musik. Makanya yang saya nggak terfikir ya, Amerika, negara yang quote and quote negara sekuler lah katakanlah, negara liberal ya, kok mau bikin sebuah acara berskala internasional dan tentang Islam, International Conference on Islam. Luar biasa, saya pikir subhanallah. Nah, ternyata oleh karena itu ketika sebelum ke Amerika kan saya pernah ke Jepang dalam rangka WOMED, World Music and Dance, di Yokohama dan Tokyo. Itu WOMED ini, World Music and Dance, sebuah acara yang keliling dunia gitu. Nanti ada di Inggris, ada di mana, ada di mana. Saat itu sedang di Jepang. Saya diminta sebagai duta dari Indonesia, bawalah soneta ke sana kan. Ketika ada dua pertunjukan di Yokohama dan Tokyo. Ketika di Tokyo, setelah selesai saya perform, ada seorang rektor Universitas of Tokyo bertanya kepada saya, kira-kira isinya, kenapa lagu-lagu Anda saya lihat nuansanya tuh sosial, religi, and politik and religi. Di situ saya menjawab yang sekarang menjadi moto saya, bukan sekarang menjadi moto, yang sekarang saya tulis moto itu di studio. Saya jawab, music is not just for fun, but it has a responsibility to God and human beings. Music is not just for fun, but it has a responsibility to Allah and human beings.
Nah itu yang saya jawab, yang itu sekarang saya abadikan kalimat itu di studio belakang. Nah, astagfirullahalazim, maka soneta sebagai the voice of Muslim, di mana komitmen kita ketika soneta diri tahun 70. Iya. Didirikan tahun 70. Pada tahun 73, jelasnya 13 Oktober 73, saya deklarasikan soneta sebagai the voice of Muslim. Nah, ternyata ini diizinkan oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, sehingga ternyata dakwah dalam musik itu efektif. Kira-kira begitu, bro. Begini, kalau untuk S1 namanya? Skripsi itu sudah puluhan. Banyak. Puluhan skripsi. Kemudian dokter disertasi sudah 2. Iya. Di Palembang 1 dan di Jakarta kemarin 1 untuk doktor. Tentang Roma, tentang musik dalam musik. Rama tinggal nunggu gelar profesor. Sudah. Alhamdulillah. Profesor in music. Tapi yang ngasih Amerika bukan Indonesia. Amerika udah ngasih. Profesor in music. Jadi belum banyak dipublish tuh. Profesor musik sudah pantas. Profesor in music dari Amerika lagi. Yang melabel itu Amerika ya. Menghargai karya itulah. Nah, kalau ditanya apakah efektif dakwah dalam musik, tentu jawabannya seperti yang disampaikan oleh Bang Haji Rhoma Irama. Iya, betul. Coba saja kita searching di Google berapa banyak kalangan dari akademisi menulis karya ilmiah, baik berbentuk skripsi sampai disertasi, menyoroti dakwahnya Rhoma Irama dengan menggunakan media musik. Artinya musik dijadikan sebagai infrastruktur media untuk menyampaikan pesan-pesan moral agama. Tentu saja ketika kita mendengarkan musik, bukan hanya sekedar musik yang kita dengarkan, tapi pesan-pesan moralnya, diksinya yang dipakai, yang mengandung nilai-nilai religi, kemudian sosial, dan lain seterusnya. Nah itu saja teman-teman, kalau ada yang ingin komentari terkait dengan penjelasan Rhoma Irama yang menyangkut dakwah dalam musik, silakan tulis pendapat-pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.